Andalusia merupakan sebuah wilayah di Spanyol yang diperintah oleh umat Islam pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi. Kekuasaan Islam di Andalusia dimulai setelah tentara Islam yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad mengalahkan tentara Vigistus dalam pertempuran Guadalete pada tahun 711 Masehi. Pemerintah Islam di Andalusia ditandai dengan periode perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam di Spanyol. Pada periode ini, Andalusia menjadi pusat pembelajaran dan inovasi di berbagai bidang, termasuk sains, filsafat, sastra, dan seni. Namun kekuasaan Islam di Andalusia mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Setelah wafatnya Sultan Abdurrahman III, Andalus akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Kristen Spanyol pada akhir abad ke-15 yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Andalusia atau Al-Andalus dalam bahasa Arab mengacu pada bagian semenanjung Iberia yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Pada saat Torik bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan misinya bersama perahu-perahu penyeberang, hingga pada waktu sampai di tanah Andalusia terjadi pertempuran lembah Barbate yang sangat monumental, di mana pasukan perang kaum muslimin tidak lebih dari 12.000 pasukan melawan pasukan perang dengan senjata lengkap berjumlah 100.000 pasukan. Hal ini cukup menggentarkan hati kaum muslimin yang awalnya ikut dalam peperangan dalam keadaan terpaksa. Meskipun ada yang bertekad bulat jihad di jalan Allah menyebarkan syiar Islam di sana. Di sini peristiwa Torik bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkhotbah yang berisi gambaran semangat jihad dan cinta terhadap agama Allah. Maju ke depan apapun yang terjadi sampai titik kemenangan, yaitu jaminan surga Allah. Peristiwa peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Penaklukan Islam ditaklukkan oleh kedua pemimpin, Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad, meliputi seluruh semenanjung Andalusia. Andalusia setelah masa Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad ialah masa kekhalifahan. Beberapa perubahan yang terjadi di masa ini, di antara penghapusan kasta, tumbuh peranakan baru hasil perkawinan silang antara penduduk asli dengan kaum muslimin pendatang, dan penyebaran kebebasan beragama. Pada masa ini juga, Cordova dijadikan sebagai ibu kota. Meskipun begitu, Islam di Andalusia pada masa ini mengalami peristiwa yang hampir menghapus Islam secara keseluruhan. Langsung saja, di sini kita akan membawakan drama teater pada kekhalifahan Torik bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Selamat menyaksikan. Ambillah kunci kotakku ini. Aku dan penduduk di dalamnya menjadi milik. Sebuah kemuliaan yang menggembirakan setelah kita susah payah mencapai. Menangislah, kau menangis layaknya perempuan. Bagaimana kau tak bisa mempertahankan kerajaan ini selayaknya laki-laki? Setelah beberapa tahun kemudian, setelah Khalifah Musa bin Nusair mengalami kemunduran pada masa kejayaannya, lalu digantikan oleh Torik bin Ziyad, dan kemudian dengan pergantian itu memiliki banyak kemajuan dalam kota Tangier tersebut. Jika bukan karena perintahmu, wahai pemimpin, kota ini tidak akan takluk. Ini adalah kota Tangier. Ambillah dan nikmatilah. Jika kalian menemukan kebaikan dari saya, maka ucapkan alhamdulillah. Dan jika kalian menemukan kesesatan dari saya, maka bencilah. Saya salah sebagaimana kalian bersalah. Saya terluka sebagaimana kalian menderita. Ini pedang. Kami membawanya untuk membantumu bermain dengan boneka ini.
dan untuk mengamankan sesuatu yang hilang kepadamu. Berubahlah dengan sapinya dan pendeta di gereja. Siapakah dia, wahai ibu? Dia adalah pemimpin orang Muslim, Musa bin Muslim. Segala puji hanya bagi Allah. Dia berpegang teguh pada siapa yang memegang tali agamanya dan menghantarkan Jababirah dengan keadilan. Menepati janjinya, menolong hambanya, dan membela negaranya. Hadirin sekalian, ini adalah Tariq bin Ziyad. Demi Allah, kalian telah berjuang dengan baik, dan kami memohon kepada Allah untuk menolong kami, untuk menebus dosa-dosa kalian. Dan kalian, wahai penduduk Tangier, Allah Maha mengetahui, kami datang bukan untuk menyerang ataupun untuk merampok. Sesungguhnya, kami datang untuk menegakkan keadilan kepada kalian dan memberikan kasih sayang kepada kalian. Maka yang kuat janganlah menindas yang lemah, dan yang kaya janganlah menindas yang miskin. Manusia itu sama, janganlah memaksa seseorang untuk masuk ke agama kita, dan janganlah menyalahkan seseorang atas agamanya. Saya melihat sahabat-sahabatku, jadi aku menemukan seseorang yang menepati janjinya dan telah memenuhi urusan-urusan kalian. Jadi inilah Tariq bin Ziyad. Kalian, wahai penduduk Tangier, maka jadikanlah ia keluarga sebagaimana mestinya kalian menjadikan dia sebagai anak kalian, sebagaimana kewajiban-kewajibannya. Salawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan kemudian, Musa bin Nusair mendatangi rumah sang pemimpin negeri Tangier. Ia penasaran dengan keadaan serta pengelolaan negeri Tangier yang selama masa pergantian kekhalifahan tidak lagi berjumpa dengannya. Apakah saya harus mendatangi rumah khalifah saja ya? Saya sangat penasaran dengan kondisi negeri ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Mari duduk, Tuan. Wahai Tuan Muda, apakah ingin bertemu dengan Tuan Besar? Ya. Baik, saya panggil dahulu ya Tuan. Permisi Tuan, ingin minum apa? Ada teh, kopi, serta soda. Baik Tuan, ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabatku, apakah kamu sudah lama? Tidak cukup begitu lama. Tadi juga saya disambut hangat oleh pembantu. Mereka sangat ramah dan sopan. Betul, ia merupakan pembantu baru diriku. Ia merupakan asli warga sini juga. Dan kebetulan pada saat itu ia berdiri di depan gerbang sehingga seharian. Lalu ingin menjumpaiku. Setelah saya keluar, dia meminta tolong kepada saya, ingin lowongan kerja. Masya Allah. Lalu saya merasa iba di situ melihatnya, dan kebetulan pada saat itu pembantu lama saya telah resign beberapa hari yang lalu. Permisi Tuan, monggo ini minumannya. Terima kasih. Lalu bagaimana urusan negara? Apakah aman? Aman-aman aja. Akan tetapi belakangan ini agak sedikit banyak kendala-kendala. Memangnya ada kendala apa ya?
Yang pertama, krisisnya kekurangan air, sehingga warga sini berdemo menghampiriku dan meminta untuk mengurus dengan cepat akan hal itu. Lalu yang kedua, warga sini banyak yang kelaparan akibat ditinggal cerai dengan suaminya, sehingga saya juga yang harus menampung asupan gizi mereka seminggu yang lalu. Dan yang paling saya tidak suka, banyak sekali orang yang ingin mengetahui keberadaan rumah, padahal hal itu privasi bagiku, sehingga seminggu lalu banyak yang berdatangan di rumah. Masya Allah, tentunya banyak sekali hambatan-hambatan tertentu dalam kepemimpinan setiap orang. Pada saat saya memimpin negeri ini pun sama seperti dirinya, akan tetapi mungkin lebih parah saya. Ya, begitulah resiko menjadi seorang pemimpin. Harus siap, siaga dalam keadaan apapun, dan harus memiliki 1000 solusi untuk mengatasinya. Betul sekali. Ya sudah, mari kita menentunya dulu. Baik, terima kasih. Ya, sekarang sudah mulai waktu zuhur. Mari kita sholat dulu. Mari sahabat bro. Bi, kira-kira Tuan Tarik ada apa ya ke sini? Tidak biasanya kan, Bi? Iya, saya juga tidak tahu, Bi. Tadi saja Bibi menyambut kehadiran Tuan Torik, beliau ketusuk sekali ekspresi mukanya. Betul, Bi. Apalagi tadi saya yang menawarkan minuman kepada beliau. Ya sudahlah, Bi. Mungkin ada yang ingin dibicarakan dengan Tuan Besar. Sepertinya. Wahai sahabatku, segeralah kumandangkan azan, supaya seluruh rakyat tahu bahwa yang mengumandangkan azan adalah seorang pemimpin. Baiklah kalau begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, Tuhan kita, Tuhan alam semesta, serta seluruh alam yang ada di dunia. Berdirinya saya di sini tak hanya ingin berbicara lama, hanya saja saya ingin mengutarakan sesuatu kepada kalian semua, bahwasanya kalian sebagai rakyatku serta hamba-Nya Allah yang patuh terhadap perintahnya segala, jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikannya, dan selalu rendah hati terhadap sesamanya, selalu menolong satu sama lain, dan jangan mencaci maki antara sesama muslim. Sesungguhnya tidak ada yang lemah serta tidak ada yang sempurna. Kita di hadapan Allah derajatnya sama saja. Cukup sekian untuk mengutarakan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah sangat merasa nyaman dengan Tuan Besar. Mari Bi, kita cepat bergegas merapikan mukena ini karena masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di dapur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Farah Difarandani. Nama saya Muhammad Rifki Farezi. Saya Muhammad Ijreng Ijani. Saya Indah Novianti. Saya Rizatul Mola. Saya Naila Farhah. Di drama ini saya berperan menjadi ibunya Hijrin, terus jadi anaknya si Iza, terus jadi pembantu baru. Dalam ini saya berperan sebagai Musa bin Nusair. Berperan sebagai pembantu dari Torik ya. Perankan sebagai yang pertama jadi ibu seorang anak, dan yang kedua sebagai pembantu. Sebagai Torik bin Ziyad yang menaklukkan kota ini. Sebagai editor, kameramen, serta sutradara. Akan tetapi saya juga mengambil peran sebagai istrinya Torik bin Ziyad. Kesan saya pertama kali bikin video kayak gini tuh capek banget tentunya, apalagi ngeliat anak-anak yang belum hafal tes, ngedadak kebaca, ngedadak hafalin, itu kayak itu membuang waktu. Mohon maaf ini Mai. Tapi nggak apa-apa, aku senang banyak pelajaran serta hikmah yang dapat dipetik diambil. Apalagi pas pertama kali, hari pertama itu kita take di loteng, itu masya Allah banget. Itu dulu jam 12-an kalau nggak salah selesai kajian kita ya. Iya. Selesai kajian kita, panas banget, bayangin mana nggak bawa sendal gitu ya ke lantai 6. Itu benar panas banget, kaki seperti melepuh. Belum lagi HP panas, nggak ada payung, jadi kayak ya Allah, itu sangat berkesan bagi saya. Effort banget kita ya, pas. Effort banget. Jadi kita take tuh ada 3 hari. Jadi kita ingin memperfektisasi videonya. Lalu pesan saya buat kalian yang tonton ini, jangan lupa terus belajar untuk dalam hal sesuatu, dan jangan stop untuk selalu melangkah ke dalam hal-hal yang baru. Ternyata acting itu lumayan sulit juga, ya. Terus apalagi berperan sebagai anak kecil, padahal udah gede gitu, jadi kurang cocok. Ya, kurang cocok. Terus juga apalagi ya, kesan itu yang pertama kali take waktu jadi ibunya Hijrin tuh di lantai 6 Mahat, jadi pewanas edan, panas banget. Terus apalagi ya, berperan jadi pembantu, itu keren sih karena pertama kali. Pesannya semoga nggak ada tugas kayak gini lagi. Kesan saya kayak tadi gitu ya, saya nungguin di sini sendirian, yang lain belum pada datang. Terus kan OTW-nya katanya jam 12 kumpul, ternyata jam 1 baru kumpul. Terus ada kendala gitu ya di motornya juga. Terus apa ya, susah ngapal teks lah ya gitu sih. Cuman gak pandai acting aja gitu, masih ragu kalau di depan kamera. Pesannya kita tuh jangan sampai melihat rakyat itu kesusahan. Terus kita itu saling bantu gitu. Dan kesan saya selama take video yaitu saya mengalami sedikit kesulitan dalam menghafalkan teks, dikarenakan di sini saya juga kan berperan sebagai pemeran utama.
Jadi skrip juga agak lumayan banyak gitu. Jadi agak sulit lah untuk menghafal. Pesannya apa? Semoga tag video drama ini bisa menambah wawasan kalian yang menonton ini nih, bisa menambah wawasan kalian. Soalnya kan di dalam drama ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil gitu. Saya pesannya itu dalam memerankan itu tidak sulit ya, karena skripnya juga dikit. Tapi ada salah satu yang bikin capek itu karena pas take video di rooftop itu di lantai 6 ya, pastinya itu bikin kaki itu pegel-pegel banget. Untuk itu kesannya, untuk pesannya semoga satu kelompok lagi deh, biar nggak usah mikirin ini lagi deh. Saya bahagia banget bisa menemukan kelompok yang sangat kompak, walaupun saya banyak ketawanya, tag-nya sering berulang kali sampai yang lain pada nunggu gara-gara saya, jadi banyak buang-buang waktu. Dan pesannya semoga saya bisa mendapatkan kelompok seperti mereka ini di semester 2, dan semoga Bu Dedeh senang dengan hasil kerja keras kita, sampai kumpul terus sampai ngakak bareng, banyak tag yang bener-bener banyak part yang ngakak terus sampai sore intinya deh. Dan cukup sih, tapi ada satu hal yang bikin saya sedih di akhir video ini dikarenakan HP saya pecah guys. Ya walaupun gak kena LC tapi kan sedih juga kan, udah belum ngerjain MSI mikirin HP pecah, jadi itu saja deh. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, mulai. Jika bukan karena Kedengar. jika bukan Bentar dulu, adek. Ih, salah anjing kapan? kebaikan bencilah. Cuman anjir. Aing kebelibet anjing ke bulat. Maka Iya, udah bener loh. Siapakah dia, wahai ibu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan cepet-cepet anjoy. itu bisa suri anjing. Suri tuh. Iya aing mereka salah. Kamunya pergi atuh nih. Nah. Ini sapu hijau ya. Iya, bukan anjay. Jambi. Pantesan ngeras anjing. Lihatlah dan bukalah mata hatimu.